Sebenarnya saya bangga sekali dengan program Braga. Baik. Karena tiap episode tuh ganti setting. Banyak duit bro. Banyak duit. Aku tuh sempat bingung gitu ya guys gitu ya. Apakah ini aku salah program lagi karena aku sudah lama tidak siaran? Salah studio? Enggak. Masuk studio gitu Iya, ya. takut Cuma salah, kita kan? menyesuaikan. Oh, Jadi oke. kalau ada setting bekas orang dipakai sama kita. Oh gitu. Jadi ini tuh apa? Recycle product. Ya. Oke. Recycle bin. Iya. Soalnya kan aku kadang-kadang suka bingung gitu para wargi. Jangan-jangan apakah Reci udah lama nggak siaran? Eci salah masuk studio gitu kan? Enggak. Ini Braga atau bukan gitu kan? Ini tetap Braga. Oke. Tapi ngomong-ngomong saya tuh lagi bingung sebenarnya Ci, ini tuh Ci. Kenapa? Istri saya teh hamil lagi sekarang teh. Aduh. Alhamdulillah. Kok malah Iya. bingung sih? Iya maksudnya gini, Aneh. kan istri saya tuh memang kerja di sebuah perusahaan. Tapi nanti dapat kayak cuti, terus saya juga dapat cuti, gimana Ih, itu? pasti dapat dong. Sekarang kan nggak cuman ibu yang melahirkan aja, Oh. ibu bekerja yang melahirkan aja yang Ya. dapat cuti, tapi juga suaminya juga dapat cuti untuk mendampingi istri. Oh, gitu? Iya. Terus saya udah mempersiapkan nanti manggilnya anak saya ibu. Oke. Biar nanti kan air, susu, ibu. Asik ya. Nanti kalau Nyambung anak 1, 2, 3 gitu maksudnya. Nanti kalau manggil emak, nanti jadi singkatannya beda. Apa dong? Air susu emak asem. Tapi Pak Ya. Koko tahu nggak sih sebenarnya kalau sejak 4 Juni 2024 kemarin iya. akhirnya Indonesia ini punya yang namanya Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau KIA. KIA. Mm-mm. Dari tanggal 4 Juni 2024. udah ditawis. Sudah ditawis, benar, udah disahkan. Udah ketok palu. Udah ketok palu. Jadi sebenarnya undang-undang ini tuh mengatur fase 1000 hari pertama kehidupan anak atau setara 2 tahun berarti. 2 tahun. Pas banget kalau gitu ya. Iya dong, dan hari ini para wargi kita akan membahas soal Undang-Undang Kesehatan Ibu dan Anak dan sudah ada narasumber yang akan hadir sore hari ini pastinya. Kita bisa ngobrol-ngobrol berarti ya? Benar. Bisa Iya, konsultasi. Benar-benar. Bisa sharing juga. Oh, iya. Kemudian sebenarnya yang bikin Eci penasaran nih, mungkin juga para wargi di rumah juga penasaran. Awal mula adanya undang-undang ini tuh seperti apa sih? Ada Iya. fenomena-fenomena apa di lapangan? Kemudian Teman ganeng atuh Kurang keur ngobrol, tang ting tung we. Terus yang kalah pentingnya adalah ini kan undang-undangnya sudah dicanangkan sejak 2021. Ya. Kenapa sih baru disahkan gitu? Ya itu yang bikin penasaran. Langsung aja kalau gitu ya kita udah Boleh, pernah kalau narasumbernya gitu ya. mah. Kalau gitu kita langsung undang yang pertama ada Dr. Siska Gervianti SPD LPM Hakes, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3 AKB Provinsi Jawa Barat. Sambut. Assalamualaikum. Dokter. Waalaikumsalam. Apa kabar dok? Apa silakan. Silakan duduk. Kalau gitu nanti kita ngobrolnya di mana sih? Di Braga.
Iya. kita dengar kalau kita main-main ke posyandu. Iya. Iya kan? Ini legend banget. Ketika ditimbang ya. Ketika imunisasi dan ditimbang Iya, ya. iya. Oke, sudah ada sekali lagi para wargi, kedua narasumber, dan bahkan nanti kita ada 3 narasumber yang akan bergabung bersama kita juga nanti, tapi via telepon ya. Ya, Satu narasumber lagi. Sudah ada Doksis, sudah ada Pak Kuku, dan kita akan membahas soal undang-undang kesejahteraan ibu dan anak. Kita mungkin lihat artikel yang satu ini dulu kali ya, Mang Koko ya. Oke, kita lihat artikel dulu. Nah, sudah siap artikelnya? Nah, ini dia. Catatan kritis untuk undang-undang kesejahteraan ibu dan anak. Nah, ada kritisnya. Kenapa ada kritis ini? Nah, sebenarnya ini apa yang dikritisi Ya. ya? Kan kalau sepemahaman Eci dan Mang Koko nih, Betul. Doksis, bahwa ada beberapa poin yang mengatur dari undang-undang KIA ini. Beberapa diantaranya adalah soal cuti, gitu kan? Soal cuti suami juga. Nah, menanggapi artikel ini gimana, Doksis? Gimana, Dok? Ya. Jadi sebetulnya urusan kesejahteraan ibu dan anak ini selalu kita dengungkan sejak lama gitu ya. Ya. Dan dengan munculnya atau keluarnya undang-undang ini, kami tentu sebagai dinas pengampu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pasti seneng banget dong ya. Ya. Karena yang tadinya kita hanya oh iya ini harus begini harus begitu, sekarang tuh udah ada undang-undangnya gitu Ya. loh. Legal gitu gitu ya, kan. Dok, ya? Udah legal nih Iya, ya. benar. Nah, jadi urusan cuti mah hanya bagian kecilnya aja sebetulnya. Oh iya, bagian kecil itu mah ya. Bagian kecilnya aja. Jadi kita harus lihat big picture-nya gitu ya, bahwa kesejahteraan ibu dan anak ini sangat penting. Ya. Karena Betul. apa? Karena kesejahteraan ibu dan anak ini suatu kondisi Ya. di mana ibu dan anak ini sehat secara fisik, psikis, Ya. spiritual, sosial, Ya. keagamaan dan lain sebagainya, sehingga memungkinkan kita ini bisa mendidik atau melahirkan generasi dan SDM yang unggul Ya. untuk nanti di Indonesia Emas 2045. Nah, jadi Ya, ya. intinya kita ingin agar karena perempuan masih dikaruniai kodrat untuk melahirkan Betul, anak betul, gitu ya, ya, ya. belum dialihkan kepada laki-laki tentunya. Belum. Wah, berat Bu kalau dialihkan. berat. Tuh sanggup kalau dimogok aduh. Sanggup, mau. Ya. Biarkan kami saja Ya. gitu ya. Nah, jadi kesejahteraan ibu dan anak ini penting karena Ya. tadi bagaimana dari mulai persiapan pernikahan, kita harus jaga kesehatan, Ya. kondisi gizi daripada saat ibu hamil, pada saat melahirkan, Betul. supaya apa tadi? Supaya ibu dan anak ini sejahtera. Ush, Dan peran ayah betul, sebetulnya betul. diperkuat loh. Jadi ayah ini kenapa tadi urusan cuti segala ayah dikasih? Iya. Karena nggak mungkin dong gitu ya, pada saat istri yang melahirkan, ayah masih sibuk di kantor. Iya, benar, Aduh, gimana Betul, nih? betul, betul. Nanti dianggap bolos lagi Iya, nih ya, iya, padahal iya. misalnya mendampingi istri melahirkan. Atau misalnya tadi, kenapa sih cutinya ditambah dari 3 bulan jadi 6 bulan? Padahal kan yang 3 bulan itu, yang 4, 5, 6, pada saat ada kondisi khusus, misalnya ibunya ada masalah medis, blues mungkin ya, ya atau baby atau blues medis, atau ya. misalnya masalah medis lah, ada kelainan jantung atau apa, kan boleh dong dikasih istirahat lebih lama gitu Wah, ya. luar biasa Ya ini. kan? Ini betul kata Ibu tadi, cuti mah sebagian kecil. Sebagian kecil yang Ternyata penting saya baru tahu, jadi dari persiapan dari umur Pernikahan. luar biasa ini. Iya. Saya baru menyimak ini. Jangan-jangan Mang Koko nggak ikut pusing nih pas Iya, ngurusin ini pernikahan penting kayaknya ini. ya. Penting banget. Luar Oh, biasa. iya, iya. Lanjut Bu. Nah, belum tadi ya urusan cuti. Kenapa misalnya ibunya ditambah nih? Iya. Nah, tadi kan ada kondisi khusus yang misalnya ini ibunya harus tetap istirahat nih. Iya. Tadi ada Iya. kelainan medis, atau yang kedua adalah kondisi khusus anaknya. Betul, Misalnya ada betul. anak yang lahir misalnya dengan kondisi medis yang juga kurang beruntung, misalnya Iya. ada gangguan jantung atau apa, kan Iya. itu perlu tindakan lain. Betul, betul, Nah, betul. si ayah diberikan juga cuti supaya tidak terkesan bolos kan, ya. Padahal selama ini juga ayah, oh ya kita ngerti-ngerti aja kalau misalnya, wih saya melahirkan gitu kan. Iya, iya. Tapi kan nanti takut dipotong nih gajinya gara-gara Nah, bolos itu. ya. Iya, Nah iya, sekarang betul, mah betul. boleh 2 hari ditambah 3 hari misalnya. Iya. Nah terus kalau untuk yang lain-lain tadi bagaimana menyiapkan anak dan Betul. ibu ini supaya kondisinya tetap sejahtera, Yap. sehingga nanti dia pola asuhnya, pola Iya. makannya, Betul.
nutrisinya, dan ayah juga harus ikut dalam setiap step perkembangan anak. Harus ya. Nah, supaya kita tuh katanya tidak jadi fatherless nation, kan, gitu. Wah, negara yang kehilangan peran ayah nih, gitu kan. Karena memang sesuai dengan semangatnya diusung undang-undang ini adalah menjaga reproduksi perempuan dan kesehatan atau perkembangan anak juga mungkin gitu ya, Dok Sis ya. Iya, jadi dilihat dari kesejahteraannya fisiknya, psikisnya, sosialnya, makanya tadi semua ini diatur supaya apa? Tadi cita-cita besar kita menggapai Indonesia Emas 2045. Kalau nggak disiapkan secara matang, sulit. Apalagi kita masih menghadapi stunting, perceraian, terus kematian ibu, kematian bayi, lalu tadi KDRT dan lain sebagainya. Nah, ini undang-undangnya sudah hadir. Jadi sejahteralah perempuan dan anak, ibu dan anak, supaya negara ini kuat. Nah, gitu. Tapi kalau yang seperti ini stunting nggak, Bu? Kayak ini mah ngebatin ya, Bu ya. Kenapa? Batin itu mah kayaknya ya. Harus imunisasi. Oke, kita lihat artikel berikutnya. Oke. Artikel yang kedua. Nah, disahkan jadi undang-undang. Ini 6 poin penting pengaturan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak. Betul. Katanya ini. Tadi mungkin sudah dibahas dari sisinya Dok Sis. Dari Pak Kukuh nih, ini gimana menanggapi soal disahkannya undang-undang ini? Undang-undang ini. Pertama tentu saja BKKBN yang selama ini juga sama dengan Doksis itu, dengan lembaganya. Kami dari tahun 70-an sudah bicara tentang berbagai hak perempuan sebetulnya. Di situ terutama dalam kerangka kita bicara tadi ada fase persiapan pernikahan, kemudian juga bagaimana mempersiapkan kelahiran yang sehat, anak yang sehat, ibu yang sehat gitu. Dan juga kita bicara tentang pola pengasuhan yang terbaik gitu untuk anak. Dan kalau kita lihat sebetulnya tadi poin penting, kalau kita bicara tadi poin penting, pertama sekali kalau kita bicara poin penting, kita akan bicara tentang progresifnya. Progresifnya. Bahwa undang-undang ini adalah salah satu yang menurut hemat kami gitu, dan hemat saya juga ketika bicara sebagai seorang yang belajar tentang perempuan begitu, belajar tentang perempuan itu satu hal yang cukup progresif yang diberikan oleh negara. Itu yang pertama, bagaimana walaupun ini berbicara dalam kerangka kesejahteraan ibu dan anak, tapi sebetulnya ini adalah pintu masuk seperti yang tadi disampaikan. Kita masih menghadapi persoalan-persoalan dalam rumah tangga yang cukup mengkhawatirkan sebetulnya. Tadi bicara tentang stunting, bicara tentang angka kematian anak atau bayi di maternity yang maternal, yang kematian maternal itu cukup tinggi untuk sekelas Indonesia begitu. Kita masih cukup ketinggalan di ASEAN. Kemudian angka kematian anak juga cukup ini, dan itu yang membuat sebetulnya kehadiran Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak ini mendapat satu poin yang saya sampaikan progresif itu, karena di sini kemudian tidak hanya bicara tentang tadi cuti itu sebagian kecil, betul. Karena di situ sebetulnya diberikan jaminan untuk seorang ibu bagaimana melewati setiap siklus hidupnya itu dengan baik sebetulnya di situ. Dan ini kadang-kadang yang bagi perempuan gitu ya, itu membutuhkan dukungan secara struktural. Gitu. Kita hidup di negara yang harus kita pahami patriarki, gitu, masih mengedepankan aspek kelaki-lakiannya begitu. Dan adanya undang-undang ini tentu saja harapannya perempuan lebih mendapatkan hak-haknya untuk kesehatan, kemudian juga untuk kesejahteraannya. Ini masih menurut tema saya masih pintu masuknya, nanti akan dibicarakan mungkin dari praktisi-praktisi juga dari pegiat, kemudian dari sisi pemerintah, bagaimana ini rencana aksinya ke depan gitu. Apa yang harus kita lakukan secara bersama-sama untuk menjamin pelaksanaannya di level ini. Walaupun masih ada persoalan tadi disampaikan, kita juga masih menghadapi, kalau poin penting yang paling penting menurut hemat saya adalah bicara tentang perempuan siapa yang disebut di dalam undang-undang ini. Karena ini menyasar pada
perempuan-perempuan yang mungkin bekerjanya di sektor formal. Ya, ya. Nah, kita belum bicara nih Yang informal. Yang informal. Bener. Ini kan kita belum bicara. Iya. Walaupun pandangan saya mungkin ini juga karena kita itu kan mengkota, kehidupan kita itu Iya, iya. semakin ke sana itu semakin mengkota. Kemudian sektor-sektor pekerjaan itu lama-lama banyak di sektor formal, Iya. gitu. Sehingga aturan-aturan ini memang menyasar di sektor-sektor formalnya. Iya, iya, Nah, betul. ini yang kalau tadi masih ada bicara, oh cuti nanti Oh iya, iya. ini, Ya, itu masih sangat bagian kecil. bagian kecil, betul, betul, saja. betul. Oh, Iya. kecil banget gitu Kecil ya. banget permasalahannya Kalau ya. ini, karena Iya. permasalahan yang dihadapi lebih besar. Betul, Iya. betul. Anak yang lahir tahun ini 2045 itu usianya berapa itu? 25 tahunan. Ya. 25 tahun begitu. Iya. Kita mungkin udah jadi Wah, kongkong. nggak tahu udah di mana saya. Kita udah di mana begitu. Itu mereka yang Iya, yang iya. akan menanggung kita Betul. semua. Kalau mereka nggak sehat, jumlah kita besar. Iya. Jawa Barat 51 juta ini. Iya. Betul, betul. Di situ siapa yang akan Iya, menanggung iya. itu kalau anak-anaknya nggak sehat. Iya, gitu. nih Dok, menarik tadi yang dipaparkan oleh Pak Kuku. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil atau tarik benang merahnya, masalah perempuan yang bekerja di sektor informal seperti apa. Kemudian juga tadi permasalahan-permasalahan, karena kan kalau ngomongin cuti ini hanya sebagian kecil aja. Iya, Nah iya, kalau tadi. berbicara soal permasalahan, sebenarnya dari Jawa Barat sendiri, ada fakta-fakta atau temuan-temuan apa sih Dok di lapangan? Wis, temuan nih, temuan berat banget ini. Ngeri ya? Kamu, Berat ya? aduh, pertanyaannya temuan. Nggak, soalnya ini juga sambil kepo juga. Iya, Ini kan iya. karena relate kan, kita perempuan gitu kan, Dok ya. Oke. Jadi untuk di Jawa Barat ini sendiri, kita tuh masih menghadapi berbagai permasalahan spesifik perempuan dan Iya. anak ya. Pertama tadi stunting sudah dibilang berulang-ulang kali gitu ya. Betul. Kenapa sih stunting ini? Iya. Karena tadi kan kalau kita anaknya stunting, itu kan sebetulnya bukan urusan tingginya saja, Iya. tapi kualitas otaknya. Betul. Nah, jadi nanti SDM-nya mau unggul gimana anaknya stunting. Makanya itu kita benar-benar push sekali gitu ya. Yang kedua urusannya adalah angka perkawinan anak kita masih tinggi. Betul, betul. Meskipun menurun terus Iya. dengan program stop perkawinan anak Iya. di Jawa Barat, tetapi itu yang tercatat loh. Yang tidak tercatat, Iya. nah angka perkawinan anak ini tentu nanti pada saat dia hamil melahirkan, ini menyumbang 40% untuk stunting. Betul, Karena anak-anak betul. punya anak, Iya. kan gitu ya. Anak punya anak Dia belum siap begitu ya. belum siap Iya, secara betul. fisik, secara psikis. Betul. Akibatnya apa? Muncullah KDRT, Nah, pertikaian, itu. perselisihan, karena mereka belum matang kan, Iya. gitu ya. Udah KDRT, nah, perceraian naik angkanya, iya. zet gitu ya. Kita Oh. masih di angka 90 ribuan ini Iya. gimana ya? Iya. Udah gitu nanti sudah percerai, usia anak deket-deket diolo-olo trafficking deh. Lah, Ya kadinyanya. enggak? Iya. Diiming-imingi Benar, nanti kerja di permasalahan, sana gaji iya. gede. Betul, betul, betul. Taunya waduh, Us, ya. mantap. Gawat lah ya. Tek. Nah, udah gitu Iya, kalau menikah usia anak juga tadi apa? Angka kematian ibu Iya. naik, angka kematian bayi Iya. naik. Jadi ini tuh kan satu lingkaran Iya. yang kalau kita tidak selesaikan, ini kan terus Terus. saja Berulang gitu ya, Dok, berulang. ya. Makanya dengan kita harapkan dengan adanya undang-undang kesejahteraan ibu dan Betul. anak ini, yuk kita atur deh gitu Iya. ya. Tadi undang-undang perkawinan sudah mengatur usianya. Iya. Nah, sekarang jaminannya untuk si ibu atau perempuan dan anak apa? Oh, diatur juga nih. Ibunya harus Betul. dapat pelayanan kesehatan, harus dapat ini ke sosial segala macam. Anaknya harus dapat apa? Pengasuhan yang baik, tanggung jawab orang tua Iya. diatur. Supaya apa? Supaya tadi pengasuhan, pola asuh, pola makan si anak juga terjaga, sanitasi juga baik, sehingga anak ini akan tumbuh jadi generasi yang Sehat luar ya. biasa. Terima kasih, terima kasih. Semakin seru nih obrolan nih. Oh, mantap. Apalagi kalian ini kan nanti punya anak yang akan nanti disiapkan menjadi generasi emas. Nah itu. Nah Bu, kan tadi kan banyak sekali permasalahannya untuk anak-anak misalnya yang di usia dini. Apakah ada semacam sosialisasi gitu ke, maksudnya ke daerah, kan banyak di daerah-daerah lah yang kawin apa namanya usia-usia Iya. dini itu. Karena kan nanti akan berujung gimana caranya kita menyiapkan SDM terbaik Iya. gitu. Nah kan, Doris, itu. ya. Ya, jadi kami di DP3 AKB Provinsi Jawa Barat Ya. memiliki banyak sekali program gitu ya untuk tadi pemberdayaan perempuan, pelindungan anak dengan Ya. tadi segala macam permasalahannya. Yang pertama kita punya stopan jabar.
Stop perkawinan anak di Jawa Barat. Oh, Stop. keren. Jadi Iya, iya, iya. usia menikah itu 19 tahun. Ya. Jadi kalau di bawah itu sudah masuk perkawinan anak. Ya. Dan ini kita cegah bersama-sama. Ya, ya. Kita kolaborasi lah dengan BKKBN, Ya. dengan Kakanwil Kemenak, dengan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dan lain sebagainya. Dan kita turun ke desa-desa. Nah, Karena itu. tadi ya, Ya. kita punya misalnya kemarin kita turun ke Kabupaten Tasik, kita turun ke Ya. Kabupaten Bandung, Se-Jawa Barat ya, se Bu, Jawa ya? Barat. Ya, ya. Kita cari nih, kan sudah ada yang menikah tuh ya, misalnya kemarin kita kumpulkan, oh ada sekian pasang, misalnya kita latihlah mereka, perempuannya diberdayakan, ada pelatihannya, nanti terus kita kasih sosialisasi Iya. bagaimana Betul. sih, udah nikah tuh kumahanya, Iya. bagaimana kagoknya, gimana kita turun bersama Puspaga atau Pusat Pembelajaran Keluarga untuk memberikan sosialisasi dan edukasi. Iya. Nah, kita yang penting kan mencegah sebetulnya. Iya. Tapi kalaupun sudah menikah ya Iya. sudah pertahankan dengan baik Betul. sehingga tidak menambah angka perceraian. Betul, 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 betul. Perbaiki gitu ya. Perbaiki, Dok, ya. Nah, kita kawal nih bareng-bareng dengan para kepala dinas P3A dan KB Iya, iya. seluruh Iya, Jawa betul. Barat. Kita turun ke daerah-daerah Mangkoko ya. Ya, ya, ya. Lalu yang kedua adalah pemberdayaan perempuan. Kita punya program yang namanya Sekolah Perempuan Jawa Barat. Atau Sekoper Cinta, ya. Sekarang Sekoper Jabar ya. Sekolah Sekolah Jabar sekarang Ya, karena gini, kita revitalisasi karena isinya makin banyak. Ya. Ada untuk dasar dan tematik, itu untuk sosialnya. Tuh. Ada pemberdayaan ekonominya, itu kita latih vokasional. Ada hukum dan kita juga punya sekolah politik Jawa Barat. Wah, keren. makin lengkap. Nah, makin ya. lengkap, Lengkap, gitu ya. ya. Jadi lebih banyak sekolahnya gitu. Jadi, mau jadi apa nih? Keterwakilan parlemen misalnya, wah masuk di sekolah politik Jawa Barat. Iya, Tapi baik. kalau vokasional ini, nah itu mengajarkan bagaimana kita memberdayakan perempuan Ya. di desa-desa yang tadi tertinggal, Betul. ya secara ekonomi kita berdayakan karena jumlah perempuan di Jawa Barat ini hampir 50-50 dengan laki-laki. Nah, makanya seimbang kita, ya. Seimbang, hampir 50 juta, laki-laki 25 jutaan, perempuan 24 jutaan sekian. Ya. Nah, kalau tidak diberdayakan, maka kita tidak bisa bilang keluarganya sejahtera. Iya. Kan gitu ya. Iya, iya. Karena tetap kita masih ada urusan kemiskinan, pengangguran, Gini rasio. Iya, iya. Nah, jadi kalau kita berdayakan perempuan, insya Allah kalau perempuan berdaya, keluarga sejahtera. Benar Leres banget. karaos ya. ku abdi lamun Happy lamun di Mama bumi Happy we. Family, Iya. ya. Lamun di Happy bumi Mama. pemajikan abdi suraseri abdi ge bahagia. Nya. Kan happy wife, happy life. Nah. Happy Mom, Happy Family. Keren. Nah, kita sambil lihat artikel berikut ini Oke. mungkin ya Dokses dan juga Pak Kuku. Kita lihat Nah, artikel berikutnya. Jokowi nilai cuti melahirkan 6 bulan sangat manusiawi. Nah, Tadi kan udah sempat dibahas ya bahwa cuti ini hanya sebagian kecil Kecil. aja. Ya. Kemudian juga tadi dibahas sama Doksis ada program-program yang bagaimana sih caranya kita menuju SDM yang unggul. Pasti kan ini ada bentuk kolaborasi juga Ya. kan dengan berbagai pihak. Nah dari BKKBN sendiri mungkin mau menambahkan bentuk kolaborasinya Silakan, seperti Pak apa. Kuku. Kemudian juga menanggapi hal ini juga katanya manusiawi, sangat manusiawi katanya Pak Kuku. Ya, kalau bicara sangat manusiawi Betul. Ya. gitu. Karena cuti 6 bulan itu kan mungkin bisa dimaksudkan ketika seumpama ibu ini mau melahirkan. Mau kita bicara ibu mau melahirkan. Itu kan baiknya itu kan sebetulnya di kurun waktu 1 bulan sebelum melahirkan. Ya, ya. Itu minimal 1 bulan sebelum melahirkan itu kan bisa ambil cuti dulu gitu. Ya. Angka-angka yang tadi dibilang sebagai permasalahan itu, angka kematian ibu, angka kematian anak itu salah satu penyumbangnya karena iya. ibu ini kan masih bekerja mepet-mepet Capek ngambil ya. cuti seumpama kondisi capek. Betul. Kalau dibayangin kerjanya mungkin yang biasa saja gitu, tapi kalau kerjanya seumpama berdiri dalam kurun Ya, waktu ya. yang sangat lama, itu kan juga bisa menimbulkan efek-efek pendarahan segala Betul, macam di betul. situ. Dan ini yang rasa-rasanya ketika bicara tentang manusiawi sangat manusiawi. Bicara setelah melahirkan dia harus memulihkan, bayangin ini Ya. perut ya. Betul. mengembang Ya. gitu kan. Ini diberi kesempatan untuk istirahat dulu gitu. Iya, betul. Untuk istirahat, untuk Iya. memulihkan gitu kan, untuk memulihkan terlebih dahulu. Karasa ku Dengan- ece ya. Ini kerasa. Keluar deh, Di sesar ece mah. Nah, itu kan harus diberi kesempatan itu, kesempatan untuk ya beristirahat terlebih Ya. dahulu, minimal sampai ya nggak Sampai pulih nggak ya. minimal sampai pulih gitu. Kemudian
kita juga harus membayangkan adanya bonding antara ibu dengan anaknya. Betul. Itu kan harus dibangun fase 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu menurut saya fase yang kalau istilahnya doksis itu Asik golden eksklusif. age-nya Golden juga. age, Kita baik. bicara di Iya, situ. iya. Asi eksklusif ada di situ. Kemudian membangun relasi pertama antara ibu Betul. dengan anak itu ada di situ, ayah dengan anaknya itu ada di situ. Nah, kalau ini istilahnya difasilitasi oleh Iya. pemerintah dengan adanya peraturan tersebut kan kita menjamin lah. Betul, betul. Yang tadi saya sampaikan. Oh, iya, iya. Fase seumpama kita bicara perselingkuhan. Betul. Itu bisa jadi Pas. barrier pertama. Iya, itu. Ngurusi anaknya dulu di rumah, bapaknya nggak kelayaban kan? Itu. Nah, itu maksud saya. Makanya gitu. Pak, jangan Pak. Kita optimis aja sebagai warga negara karena kita harus saling dukung dengan program pemerintah. betul. Ya. Kalau kita rakyatnya mendukung dengan program pemerintah, insya Allah akan berhasil Pak. Ya, insya Allah. Iya. Iya. Yang penting optimis aja hidup mah. Iya, benar, Ya, benar, benar, saya benar. ge, saya ayah hirup gagah. we. Benar-benar. Tadi mungkin yang bisa kita ambil benang merahnya soal Iya. stunting mungkin ya. Iya. Ada program apa Nah, nih kalau yang stunting diusung silakan oleh, sama Ibu. Dari Doksis Iya. sendiri dan juga mungkin dari BKKBN bisa saling menanggapi. Dari Doksis dulu mungkin. Ya, jadi kalau di Provinsi Jawa Barat, Ya. kami ini semua berkolaborasi gitu ya. Kita punya namanya TPPS, Tim Percepatan Penurunan Stunting. Yang itu ada kita semua kolaborasi lah, semua dinas tuh jadi dinas stunting pada saat ini gitu ya. Karena tadi urusan stunting ini pentingnya tadi SDM yang unggul dan lain sebagainya. Jadi programnya tentu tadi mulai dari sebelum melahirkan. Iya. Jadi ibunya kita pastikan ya pada Betul. saat hamil tuh dia dapat ANC enggak? Nah, itu. Dia dapat imunisasi enggak? Iya. Si ibunya dapat asupan protein enggak? Dan itu yang kita bina di posyandu Iya. ya. Iya. Nah, setelah lahir si anak ini kan kita kasih imunisasi, lalu dicek lagi di posyandu nih Betul. bagaimana berat badan, panjang Iya. badannya kita ukur dan lain sebagainya. Kita pastikan mereka juga mendapatkan asupan protein yang baik gitu Iya. kan, seperti itu. Nah, supaya angka stuntingnya turun kan, Ya. seperti itu. Tapi kan stunting bukan hanya itu kan. Ya. Urusannya ada pola asuh, bagaimana tadi Ah, bonding itu, antara iya, iya. si ibu dan anak, apakah ASI eksklusifnya masuk gak nih gitu kan. Lalu tadi pola makannya juga, lalu hal-hal lain misalnya sanitasi dan lain sebagainya. Itu kita ingin pastikan bersama-sama melalui TPPS stunting ini, dan ini juga ada di kabupaten kota semuanya gitu kan. Lalu untuk yang misalnya pola asuh segala macam Ya. kan kita urus di posyandu misalnya ya. Ya. Kita pastikan bagaimana si bayi ini, kemarin kita baru beres penimbangan. Bulan penimbangan. pengukuran serentak. Oh iya, penimbangan dan pengukuran Ya, serentak. betul. Ya. Dan ini kan kita rame-rame semuanya kan gitu ya, memastikan tidak ada anak-anak di Jawa Barat Ya. yang akan jatuh lagi ke dalam stunting. Betul. Jadi selain kita menangani yang stunting, kita juga preventif dan promotifnya zero new stunting. Zero new stunting. Ya, jadi bagaimana ibu-ibunya Ya. kita persiapkan bahkan jauh sebelum itu. Ya. Dari mulai remaja Ya. nih kita kasih dia tablet FE misalnya ya, melalui program upaya kesehatan sekolah Ya. dan lain sebagainya. Jadi ini cycle-nya sebetulnya sudah full cycle. Bener-bener terprogram ya. Terprogram, Iya. hanya tinggal tadi kesadaran masyarakat Ya. juga untuk ikut serta. Nah, Karena itu. Jawa Barat kita ini kan tanggung jawab kita bersama, Betul. gitu kan. Jadi bagaimana kita memastikan nih kalau misalnya dikasih tablet FE nih anak putrinya di rumah. Nah, mungkin papa mamahnya di rumah diminum ya, gitu kan. Iya. tiap hari. Iya, iya, Atau iya. misalnya tadi ibu hamil ini kan juga bukan sendirian. Iya. Dia bagian dari satu keluarga, Betul. bagian dari satu masyarakat. Iya, iya. Ada satu pameo katanya to raise a child it takes a village, gitu kan. Jadi untuk membesarkan satu anak ini perlu satu kampung dong ya. Nah, makanya tadi anak ini dari mulai lahir dari mulai dalam kandungan, sebetulnya Betul. undang-undang ini menyasarkan 1000 HPK, hari Iya. pertama kehidupan. Dari mulai konsepsi sampai dia 24 bulanan. Iya. Dan Iya. ini takes a village, Iya. takes a province Iya. gitu kan. Bagaimana memastikan anak-anak ini tumbuh dan berkembang dengan baik. Iya. Ini juga beriringan dengan program yang dimiliki oleh BKKBN. Iya, Betul. betul. Kalau di kami ini melanjutkan sebetulnya. Kalau tadi Ibu sudah menyiapkan perangkatnya gitu. Ya. Kemudian kami itu sangat gencar untuk melakukan KIE-nya. Istilahnya KIE perubahan perilaku lah. Ya. Untuk
remaja-remaja gitu. Penyiapannya dimulai dari situ. Makanya kita memperkenalkan sebetulnya ada elektronik siap nikah, siap hamil begitu di situ. Artinya jangan cuman preweddingnya yang dibesarin gitu. Tapi ya kesehatannya itu harus kita tuh harus ya para calon pengantin begitu diukur dulu lah. Diukur dulu melalui Apanya yang diukur? lilanya, lingkar Lingkar lengan ini, atas, lingkar lengan itu lengan juga apa diukur, namanya? kemudian hemoglobinnya segala macam. Itu kan tidak lebih mahal daripada prewedding gitu. Benar. Jadi kalau bisa Iya, ya iya. itulah dipenuhi terlebih dahulu, disehatkan badannya. Betul. Yang perempuan mau yang laki-laki juga sama. Iya. Yang suka ngerokok berhentilah merokok terlebih dahulu. Ingin sperma yang bagus. Oh, tentu dong. Ingin sel telur yang bagus. Iya, biar bibitnya nanti bagus. Bagus itu. Bibit, bebet, bobot. Bobot. Nah, itu. Jadi kalau kita mempersiapkannya dengan cara seperti itu, kita memberikan KIE pada masyarakat, tadi disampaikan oleh Doksis juga, bahwa kita menyasar ke desa-desa melalui penyuluh keluarga berencana, sudah difasilitasi ada kerjasama dengan Kemenak gitu, Kementerian Agama, kita juga ke sana. Jadi Doksis sudah ini kita ikut mendorong bahwa ini bisa dilakukan dengan baik. Harapannya ketika akan hamil ataupun hamil sudah strong dan sehat. Asik, udah strong dan sehat. Nih kalau ngobrol Pak Gugur luar biasa ini. Laki-laki banget lah ya. Tadi ada ini juga pertanyaan tentang bagaimana KB di Jawa Barat itu penduduknya banyak. Nah, jadi kami laporkan gitu, kami berdua laporkan kepada betul, seluruh warga harus Jawa ini. Barat Ya. bahwa tingkat TFR kita, total fertility kita tuh sudah dikendalikan. Betul. Kita tuh di 2,1 dan kita sedang menuju ke 2,07. Wow, Jadi keren. perempuan di Jawa Barat Ya. itu melahirkan 2 anak. 2 anak ya. Nah, jadi kalau di bawah itu Ya. nanti kita takutnya Bahaya. depopulasi malah. 2 anak dari satu bibit ya. Mang Koko, Please makanya deh. hadir undang-undang KIA ini. Nah, tapi memang Jawa Barat ini masih jadi magnet. Kalau lihat laju pertumbuhan penduduk, itu Ya. juga ada pengaruh migrasi. Karena Jawa Barat ini masih magnet untuk pendidikan, Iya, betul. ya, Iya. untuk pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi kita laporkan kalau angka KB-nya mah aman gitu. Aman. Alhamdulillah ya. Teman-teman silakan ada yang mau nanya sama Doksis atau Pak Silakan Kukuh? sebagai orang tua. Sebagai orang tua, Sebagai ibu. ya sebagai ibu, Dok, saya mau cerita dulu. Saya itu kan punya anak ya, sekarang udah 6 tahun. Anak saya tuh dari umur 3 tahun tuh udah nggak suka makan nasi gitu, Dok. Jadi makanya tuh nyemil aja kayak gitu ya. Halus tuh, irit. Tiap hari jajannya itu kewalahan gitu ya. Enggak, yang mau ditanyakan gimana gitu supaya terpenuhi gitu kebutuhan gizinya. gizi. Takutnya kan makannya gitu ya nggak baik, makannya nggak, takutnya nggak ini gitu, jajanannya masih sembarangan seperti Oh, itu. iya, Gimana iya. untuk memenuhi kebutuhan gizinya? Nah itu Iya. tentang GTM, kebutuhan GTM, gizinya GTM, dong sih. Pas banget GTM ini tuh. 70. Ya. Nah, jadi memang makanya kita tuh ada namanya Sekolah Perempuan Jawa Barat. Salah Ya. satunya adalah bagaimana memberikan edukasi kepada ibu-ibu itu tentang pemberian pola makan kepada anak. Ada namanya B2SA, beragam, bergizi, seimbang dan aman. Ya. Kalau dulu mah 4 sehat, 5 sempurna, betul. genep wareg gitu ya. Iya. Genep wareg. Jadi yang perlu dipahami adalah bahwa sumber karbohidrat itu bukan hanya nasi. Nasi, ya. Nah, jadi yang kita butuhkan adalah karbohidrat sebagai sumber energi, Ya. yang kedua protein untuk tumbuh kembang anaknya, yang ketiga lemak juga kita butuhkan, yang keempat baru vitamin dan mineral. Nah, proporsinya seperti apa gitu ya? Untuk anak-anak, misalnya tadi karbohidratnya biasanya kita ajarkan dengan pola sekepal karbohidratnya. Karbohidrat itu macam-macam, nasi, ubi, jagung, boleh. Kentang. Kentang, roti, oke, gitu ya, nggak ada masalah. Jadi bentuknya itu karbohidrat. Yang kedua adalah protein. Biasanya kita lihat, setelapak tangan anaknya tentu ya porsinya ya. Jadi jangan tangan mamanya, kayak seur teuing. Nah itu bisa berupa ikan, ayam, daging atau protein nabati, Betul. kacang-kacangan dan lain sebagainya ya. Lalu tadi vitamin dan mineral kita ambil dalam sayuran dan buah.
Dan tadi pada saat untuk meningkatkan lagi protein dan lemaknya kita tambah susu misalnya ya seperti itu. Nah jadi ini yang memang karena orang Indonesia ini mostly kita makannya nasi Betul. gitu ya. Candahar lamun candi sanguan. Jadi ingatnya nasi aja pasti. Pondasi teguhan iya ya. Padahal sebetulnya makan Pondasi kentang teguhan. aja pondasi kuat-kuat aja. Nah jadi ibu jangan bingung kalau tadi nggak makan anaknya nggak makan nasi misalnya ya, tapi boleh dong makan mie nggak ada masalah. Kentang kayak Kentang gitu. juga oke gitu ya, jagung juga oke. Dan berbagai misalnya ubi, singkong, itu protein juga. Jadi nggak apa-apa ya dok, apa namanya? Jadi kalau makan nasi juga kan nasinya itu paling nasi goreng kayak gitu. Tapi nggak tiap hari juga. Kalau ayam gorengnya itu Ini dulu jarang ke posyandu ayam ini, Pak. goreng. Jangan ke posyandu. Menanggapi Pak Kuku gimana? Padahal ada dapur dahsyat. Ini jarang ke posyandu. Kelihatan jarang ke posyandu ini. Namanya memberi makan itu Iya. katanya seni, Dok. Seringnya ke Iya. pos ronda. Jadi- kayaknya. Memberi makan itu seni gitu. Kalau sumpama tadi sudah diterangkan oleh doksis gitu. Ini kandungannya seperti ini Iya. gitu. Kandungannya kita harus lengkap seperti ini. Tapi pola kita memberi makan itu seninya supaya anak itu mau makan. Gitu. Nah, Itu kan seninya di situ. Itu yang tadi saya sampaikan masalah bonding itu. Kita memberi makan pada anak kita itu sebenarnya membangun kedekatan dengan anak. Gitu. Seberapa dekat kita dengan anak itu Iya. level keberhasilan kita ngasih makanan ke anak itu yang akan ini. Dan cara sumama memberikannya begitu itu kan bisa dihias macam-macam sebetulnya. Bisa dihias, bisa ubi sumama atau nasi dikasih gambar Spiderman Topping-topping kayak gitu. Ada topping-topping Iya. seperti itu. Yang penting Iya. ibu juga harus punya pengetahuan untuk ukuran tadi. Jangan kalau butuh makan nanti itu aja. Itu kita juga harus punya pengetahuan. Iya. Kira-kira nutrisinya, proteinnya, terus apa gizinya udah terpenuhi atau belum dengan ini. Dan itu harapan saya wargi Jawa Barat ke posyandu. Ada nutrisian di sana, Iya. ada bidan di sana. Iya. Itu yang harus. Jadi kita harus tahu Betul. banyak Iya. hal lah di situ. Betul, Gitu, Minimal kamu kira-kira. dikasih vitamin A. Nah, Kenapa? ini salah juga nih. Posyandu cuma ngomongin vitamin ibu. Ini cuma ngomongin vitamin ini. Ini posyandu itu banyak itu di sana. Mejanya ada berapa? Ada 5 di sana. Ini berhubung waktu kita sangat-sangat terbatas nih Doksis dan juga Pak Kuku, mungkin singkat saja apa yang mau disampaikan untuk wargi Jawa Barat dari Pak Kuku dulu. Silakan Pak Kuku. Ya, sebetulnya saya mengharapkan kami di BKKBN tentu saja mengharapkan supaya penerapan undang-undang ini nantinya artinya undang-undang kesejahteraan ibu dan anak di masa 1000 APK ini nanti bekerja sama dengan Doksis juga Iya. kita bisa merumuskan sebuah langkah-langkah yang sifatnya sebagai rencana aksinya begitu Iya. supaya nanti itu lebih bisa mendarat di bawah bisa saling menguatkan begitu di bawah karena program sudah banyak tinggal nanti ini dari teman-teman Pemda nanti kita bisa sama-sama untuk mensinergikan di bawah dan insya Allah BKKBN karena ini sangat ranahnya gitu kami akan all out membantu ya pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota dan Doksis juga di sana tentunya Betul. seperti itu supaya tadi gerak langkahnya Doksis maju saya maju gitu Yes, betul. Bersinergi, Gitu, ya bersinergi lah berkolaborasi kira-kira sama lain. seperti Doksis itu. mungkin Oke, terakhir. Ya. Dok, silakan. Kalau harapan kami untuk warga Jawa Barat tentu saja dengan adanya Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak ini, yuk pertama kita baca dulu. Nah, kan itu bisa di-download dimanapun ya. Kalau kita lihat intinya adalah keberpihakan pemerintah dan DPR kepada kesejahteraan ibu dan anak. Dan ibu itu kan siapa sih? Kan disebutnya juga 3 kali oleh Ya. Rasul ya. Ibu, baru bapak. Apa ya nama kokonya. Nah, jadi kalau ibu sejahtera, anak sejahtera dan sehat, negara pasti kuat gitu Ya. ya. Jadi pertama baca dulu, lalu yang kedua adalah bagaimana keberpihakan kita terhadap ibu dan anak, dan juga tadi kedepannya ini pasti urusannya perempuan berdaya, keluarga sejahtera, anak-anak sehat, masa depan negara akan gemilang. Yes, mantap sekali. Terima Jangan lupa kasih datang ke sekali posyandu lagi. ya. Dokter, terima kasih banyak Pak
Koko, terima kasih banyak para warga juga terima kasih banyak sudah menyaksikan Braga episode hari ini. Semoga bisa memberikan insight untuk para wargi semuanya. Eci pamit, Bang Koko juga pamit ya. Bersama dengan Balaga Ben juga pamit. Kita ketemu minggu depan. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa.